Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya selalu Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya menjadi berkat besar bagi banyak orang, karena itulah kehendak Bapa kita di surga bahwa kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan para murtadin yang bersaksi. Ada seorang ibu yang dahulunya adalah seorang yang sangat kelam hidupnya, yaitu Ibu Ruth. Dia selalu mengalami hal-hal yang dahsyat ketika masih muda. Hidupnya penuh dengan glamor, penuh dengan narkoba, penuh dengan seks bebas, dan juga hidupnya dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika di penjara, dia mengenal Tuhan dan anehnya, tiba-tiba dia ingin ke gereja. Dan ke gereja, dia mengalami kasih Tuhan. Karena dia di gereja, di jamaah Tuhan, dan dia menangis tiada henti. Dan dia tidak mengerti kenapa dia menangis. Puji Tuhan, juga ada seorang ibu yang bernama Riani Kristi, ya. Dia bertobat terlebih dahulu dan mengenal Tuhan. Tetapi dibenci oleh keluarga besarnya dan bahkan ibunya itu menyakitinya dengan kata-kata yang sungguh sangat menusuk hatinya. Tetapi apa daya, adiknya yang garis keras pun yang bercadar ya, adiknya yang bercadar itu pun bertobat dan terima Yesus. Dan inilah keajaiban Tuhan di dalam sebuah pertobatan. Tuhan tidak memandang latar belakang agama atau fanatisme, tetapi Tuhan memiliki kasih yang luar biasa. Juga seorang anak muda ya ingin membuktikan bahwa kekristenan itu salah besar. Dia ingin menyatakan bahwa ajaran Kristen itu sangat sesat. Tetapi ketika dia coba menyelidiki dengan pergi ke gereja, anak muda ini ya, yang seorang santri, malah dijamah Tuhan dan dia bertobat lahir baru. Dia nangis di situ tanpa henti dan dia tidak mengerti kenapa dia menangis. Dan inilah mujizat Tuhan yang terjadi. Dan juga ada seorang ibu yang bernama Ibu Kitty. Dia bersaksi di channel daripada Eris TV. Dan dia sudah mengalami Tuhan, dia sudah meninggalkan agamanya karena dia ingin menemukan keselamatan yang sejati. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Wow. Ya. Saya mendengar kesaksiannya, hati saya itu deg-deg bergelora, sukacita entah mengapa ya. Saya senyum-senyum sendiri tadi. Kelvin hampir sama dengan saya. Pada waktu saya pertama kali ke gereja, belum Kristen ya. Nggak tahu kenapa ada orang ngapa-ngapain di gereja itu saya nangis sendiri. Nggak tahu kenapa, sampai air mata ini nggak bisa terbendung sama sekali. Saya waktu itu di dalam penjaranya gereja, karena waktu itu saya kenal Tuhan Yesusnya di gereja. Pada waktu saya sholat, saya pakai ruko, saya berdoa, yang jawab Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu, saya itu iseng-iseng masuk gereja sama teman saya, diajak waktu itu kalau nggak salah Paskah. Saya masuk itu nggak ngerti apa-apa. Terus habis itu air mata ini keluar dengan sendirinya. Nggak tahu kenapa, Kevin. Dan habis gitu saya sampai malu sendiri. Saya cuma jaga-jaga, ya Tuhan, saya ini loh, kenapa ya kok nangis? Wah, kalau ditanyain sampai gini ya, gimana? Saya malu Tuhan. Wah, gini aja kalau saya seandainya ada yang tanya, kenapa kamu nangis kok sedih kayak begitu? Saya bilang, saya kangen rumah. Padahal kangen rumah juga enggak, ini juga enggak. Karena di penjara waktu itu saya sangat enak. Narkoba pun masih bisa, jual inek, jual perempuan, saya masih bisa bebas. Ngapain saya harus keluar cepet-cepet? Tapi entah mengapa itu, dan di gereja pun saya bisa memualafkan orang, di penjara bisa memualafkan satu orang gitu kan. Tapi entah mengapa ya, nangis terus. Tapi ternyata setelah tahu, itulah awal mula Roh Kudus memenuhi saya. Sampai akhirnya pada suatu masalah saya berdoa, saya kepingin dosa saya dilepaskan. Yang jawab, ternyata Tuhan Yesus. Amin. Ini teman-teman tim doa masuk. Gitu ya. Saya tadi itu rasanya panas dingin semua, ingat masa lalu ya. Rasanya ya Tuhan. Tapi kenapa rata-rata teman-teman kita begitu ya? Ternyata enggak saya aja. Banyak orang yang seperti itu nangisnya enggak tahu karena apa. Ayo, saya yakin Kevin juga nangis karena apa, saya juga enggak tahu. Tiba-tiba nangis saja. Sedih enggak? Apa itu namanya? Gimana, pokoknya ada sesuatu yang tersendiri entah mengapa gitu ya. Ya dibilang ayem ya ayem,
gitu ya, damai begitu. Yang jelas bukan tangisan marah. Mungkin kalau tangisan penyesalan dosa, mungkin iya, tangisan kagum atau apa, mungkin iya. Tetapi nangisnya itu nggak tahu tangisan apa gitu loh. Ya. Itu yang saya rasakan seperti itu, dan ternyata banyak juga gitu kan. Dan puji Tuhan, benar kata Pak Frankie, statement yang dikeluarin tadi pun saya juga, Kevin bilang bahwa saya tidak ingin jadi penginjil, saya tidak ingin jadi pendeta, itu cuma gelar. Tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pergilah, beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Itu kan salah satu pelaku firman Tuhan. Seperti itu kan, Yakobus 1 ayat 22 Pak Frankie. Saya juga mengimani firman itu. Saya mau menjadi pelaku firman. Saya nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi penginjil. Tetapi ada teman ngasih gelar, kamu evangelis, kamu penginjil, ya sudahlah. Penginjilkan pemberita kabar baik, injilkan kabar sukacita. Ya saya harus kabarkan. Karena firman Tuhan kan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, kalau kita nggak mau menipu diri sendiri, mari kita semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Istilahnya satu, kabarkanlah berita keselamatan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Lengkapilah dirimu dengan perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Wow, dahsyat, Allah luar biasa. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Meskipun cara saya berbeda, hanya dari kampung ke kampung melayani di teman-teman mereka, tapi saya akan lakukan pemberitaan Injil karena Injil adalah kabar sukacita. Semangat Kevin, luar biasa, Allah dahsyat, dan saya salutnya ya. Maaf sedikit lagi ya Pak Frankie. Ada lagi yang apa itu namanya, ketika mau cari kerjaan di Jogja. Habis gitu ada teman, awalnya saya tahu maksudnya temannya Kevin itu kepengennya ngajaknya baik-baik, maksudnya seneng-seneng, karena tipe-tipe anak muda kan pastinya diajak seneng-seneng dulu, pengennya kan ya foya-foya dulu, jangan dulu gimana, habis gitu mikir kerja, itu kan pikiran dunia. Tetapi bagi Kevin yang sudah ada roh Allah, karena kita bisa mengakui Yesus Tuhan itu jika kita ada roh Allah yang ada dalam diri kita, karena dunia ini tidak mengenal Allah, tapi jika kita bisa mengakui Yesus Tuhan, itu adalah roh Allah yang ada dalam diri kita. Jadi itu yang memang yang menahan adalah Roh Kudus. Sudah dikuasai gerakan pikiran hati kita, sudah dikuasai Roh Kudus, sehingga ya merasa nggak nyaman lagi. Padahal dulu kan beda sekali, bukan ya? Saya dulu kehidupan glamor. Setelah kenal Tuhan beda sekali. Saya pertobatan, lepas dari narkoba 7 tahun, semudah membalikkan telapak tangan aja, bukan dengan kekuatan. Dulu saya sebelum kenal Tuhan Yesus, sampai mama saya bilang, kamu wiritan masuk kamar, baca 1000 kali, ketiduran. Nenek saya sampai doa siang malam, nggak ada, malah makin jadi. Bude saya, yang sukanya pergi ke dukun rokok, kamar saya sampai dikasih kenyang-nyang, apa yang terjadi? Malah tambah jadi. Tapi ketika saya dihentikan oleh Tuhan, ketika saya memang ya, saya waktu itu pertobatan tidak instan, tapi 1 tahun itu Tuhan lepaskan saya secara drastis, mulai dari lepaskan dari lesbi, mujizat pertama, mujizat kedua dilepaskan dari narkoba, mujizat ketiga dilepaskan dari pelacuran atau penjualan wanita. Dan mujizat yang kedua ini yaitu pelepasan dari narkoba. Ketika saya pulang gereja, saya pergi ke diskotik, tapi apa yang terjadi? Di diskotik, di saat saya on berat, kuasa Allah melingkupi saya. Saya dikasih penglihatan seisi hall diskotik itu kayaknya kerasukan setan dan terhipnotis oleh setan, menyembah setan semua. Saya langsung takut sama Tuhan. Saya nggak takut sama setannya. Saya mengatakan, oh Tuhan ampuni saya. Ternyata kami semua di sini, mereka semua terhipnotis oleh setan. Saya mau keluar sama keluar. Bayangkan, nelen inek, dicampur minuman-minuman kayak tequila kayak gitu. Harusnya kan on kenceng. Pikirannya happy-happy, melayang-layang dunia-dunia. Saya ada bawa pacar, istrinya kan romantis-romantis begitu. Disitulah Tuhan hadir, menyelamatkan saya yang berdosa. Karena Tuhan datang untuk mencari yang terhilang, mencari yang berdosa. Adalah saya. Di diskotik. Wah, keren. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan sudah nyatakan rohnya kepada saya nggak bisa lari kemana-mana. Kemana Tuhan aku harus menjadi roh. Di mana-mana ada Tuhan taruh saya. Haleluya. Saat itu saya terakhir sekali menginjak diskotik. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya.
tapi dengan kekuatan ilahi. Saya dulu maksimal 3 bulan dengan kekuatan sendiri bisa lepas narkoba. Tapi habis itu kambuh lagi. Itu betah-betahin, nahan-nahanin, nggak pakai narkoba. Tapi begitu kenal Tuhan Yesus, saya pakai sabu-sabu, rasanya beda. Dok, isinya itu doa minta ampun. Nggak ada damai sejahtera. Tetapi dulu ketika saya mengisap sabu, wah damai sejahtera luar biasa. Tetapi sekarang damai sejahtera Tuhan tidak sama seperti dengan damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada kita. Selamat kawanku, kita perjuangan, kita lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kabarkan Injil keselamatan, jadikan seluruh bangsa semua muridku, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Salam satu roh. Puji Tuhan, luar biasa ya Ibu Ruth, berapi-api ini ya. Wah, semangatnya ini seperti pesaksi, luar biasa. Ini yang kita tunggu-tunggu Ibu ya. Dan memang benar, kalau semua jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bisa kita bayangkan begitu banyak orang akan memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan mereka. Ya, saya sendiri mengalami pertolongan Tuhan Yesus ya Bu Bunga. Bagaimana dulu saya terlahir dari keluarga yang tidak mengenal Yesus. Bapak saya adalah orang anti dengan Kristen, apalagi dia mendengarkan saya menyanyikan lagu-lagu Kristen, lagu-lagu Natal. Itu saya di usia 11 tahun loh Bu Bunga. Saya di usia 11 apa 12 tahun itu saya sering menyanyikan lagu Selamat Natal. Jadi kalau menjelang hari Natal itu saya menyanyikan Selamat Hari Natal. Nah, pas waktu itu bapak saya lagi sholat di sebelah itu, dia berhenti sholat itu, saya habis digebukin sama bapak saya. Tapi saya marah juga karena saya nggak salah apa-apa, kok saya dipukul, tapi sama bapak saya nggak boleh. Tapi itulah luar biasanya Tuhan ya. Bapak saya menolak, Tuhan pilih saya. Gitu. Nah, setelah saya mengikut Kristus, selama perjalanan rohani saya juga mengalami yang namanya penganiayaan secara batin dari ibu saya, bukan secara fisik ya, tapi secara batin. Ya, bagaimana saya juga dihina, dibenci, ya bahkan ibu saya itu paling anti lihat salib, anti sekali lihat salib itu ibu saya. Nah, saya berdoa sama Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan melembutkan hati ibu saya yang membenci Kristus, bagaimana Tuhan membawa ibu saya hidup di dalam kerendahan hati. Yang saudara tahu, yang saya tahu bahwa Tuhan itu pasti menyelamatkan keluarga saya. Nah, apa yang Tuhan pilih? Anak yang paling disayang oleh ibu saya. Jadi saya 4 bersaudara, perempuan semua, saya anak pertama. Nah, adik saya yang bungsu itu anak yang paling disayang sama ibu saya. Ya, paling kita sayang, ya. Bahkan ini adik yang paling rajin sekali ibadah, paling taat ibadah. Kalau dibilang namanya pakai jilbab, ya. Tinggal gigi yang tidak ketutup, saudara kekasih. Iya, tinggal gigi nggak ketutup, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, ya itu semuanya dipakai. Tapi apa yang Tuhan tangkap, justru anak yang paling disayang ibu saya. Itu yang keempat. Dan sekarang saya 4 bersaudara, 2 orang yang sudah jadi saksi Kristus. 2 orang yang sudah jadi saksi Kristus, saya dengan adik saya yang bungsu. Nah, sampai hari ini ibu saya juga belum percaya Yesus, 2 orang saudara saya juga belum percaya Yesus, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhanlah yang terbaik untuk membawa keselamatan bagi kedua orang tua saya dan ibu saya. Apakah waktu bapak saya meninggal sudah percaya Yesus? Belum Bu Bunga. Bapak saya meninggal belum percaya Yesus. Bahkan waktu bapak saya meninggalkan dimakamkan secara keyakinannya dia. Sebelum bapak saya meninggal, jauh setelah dia tahu bilang saya masuk Kristen, dia sudah bilang sama saya, haram jasadnya dia kalau dia meninggal saya sentuh. Karena memang seperti itu. Iya, haram. Najis, sayanya najis, tidak boleh menyentuh jasadnya dia gitu. Nah, itu terjadi waktu pada saat beliau meninggal. Saya tidak datang sampai pada hari ini. Itu sudah 1 tahun meninggalnya. Ya, meninggalnya sudah 1 tahun. Pertama, ya bukan waktu Tuhan, karena Tuhan itu baik. Waktu Tuhanlah yang berencana dan berkehendak semuanya. Nah, selanjutnya
setelah 40 hari ya, setelah 3 hari meninggalnya, diadakanlah satu yasinan ya, memperingati hari ketiganya dia meninggal, karena bapak saya di sana adalah kepala dusun di Sulawesi Tenggara. Nah seketika itu semua orang-orang di kampung sana semua kaget, tidak percaya kalau ternyata anak Pak Dusun Bapak Abdul Hamid Sobirin itu ternyata ada yang Kristen. Itu disitulah semua orang kaget. Jadi orang lagi sementara lagi baca yasinan, karena di dalam buku yasinan itu kan di sampul bukunya itu ada daftar keturunan anak-anak bapak saya. Jadi anak, menantu, cucu semuanya ditulis di situ. Nah, satu-satunya yang namanya lain daripada yang lain itu cuma saya dan anak-anak saya. Nah, semua kaget. Ternyata bapak ini punya anak orang Kristen. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu selalu punya cara untuk membawa kita semua masuk ke dalam rencananya. Ya. Karena Tuhan tidak mau saat kita datang daripadanya dan kita kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Ya. Kristen itu kan nyembahnya Yesus, Tuhannya kan metong, ya kan? Kemudian manusia kok disembah. Saya ngomong sama teman saya mau ikut ke gereja. Dibolehkan sama dia. Oke, akhirnya saya ikut dia ke gereja. Nah, saya bisa nangis di situ, ya, saya bisa tersungkur di situ, saya nangis di situ betul-betul. Saya berpikir dalam hatiku seperti ini ya. Ini apa sih, ya kan? Ditahan nggak bisa, ya, ditahan nggak bisa, tapi dinangisin tuh malu. Cuman ditahan nggak bisa. Saya nangis tersungkur teman-teman. Akhirnya saya pulang teman-teman, pulang ke kos ya. Saya merenung. Ini saya ke gereja, pengen pastikan ajaran orang Kristen, ibadahnya orang Kristen itu ngawur, kok saya malah nangis di situ. Akhirnya saya memutuskan ya teman-teman buat datang ke gereja lagi. Saya datang lagi ke gereja. Di situ saya bukan semakin menemukan hal yang buruk di gereja ya, tetapi menemukan kenyamanan teman-teman. Saya nyaman dengan ajarannya, ya, tata cara ibadahnya, ya kan, penyembahannya, caranya berdoa. Jadi kita membaca kitab yang kita mengerti bahasanya, bukan bahasa orang lain. Ya, bagaimana saya dulu seorang santri teman-teman, saya asal dari Kota Wali, Demak, Jawa Tengah. Sekarang saya bisa terima Tuhan Yesus ya. 6 bulan saya belajar tentang konsep ketuhanan orang Kristen. Dan saya memutuskan untuk ikut baptis teman-teman. Menganggap diriku ini bukan lagi seorang muslimah itu sejak tahun 2018 itu, bukan tidak menganggap, tapi mulai belajar tentang kekristenan itu 2018. Dan memutuskan untuk ini pilihanku itu sejak 2024 berarti baru sekitar 1 tahun yang lewat ya, lebih dikit ya. Oke. Apa yang membuat Anda akhirnya mantap begitu? Karena waktu itu kayak aku tuh ngerasa memang benar-benar jatuh, galau, terus tiba-tiba aku malam sekitar jam 3 pagi gitu aku tidur, kan nggak bisa tidur tuh. Terus aku tidur jam 3 pagi itu aku dimimpiin sosok laki-laki, ya, yang biasa kita lihat lah gambar-gambarnya itu kan, sebagai Tuhan. Aku mimpi dia datang, dia pegang kepalaku gini, terus dia bilang, aduh mau nangis aku. Gak apa-apa, ekspresikan. Dia bilang, udahlah, dia bilang kayak gini, udah anakku, sembuhlah bersamaku, ayo datang kepadaku. Dari situ aku terus mulai, dia datang buat ngerangkul aku. Oke. Artinya memang dalam kekristenan itu nyata begitu ya. Selama jadi muslimah tidak pernah begitu ya mengalami hal-hal yang nyata seperti itu ya. Enggak pernah. Oke.
Enggak pernah. Karena tapi di sini kita tes dulu ya, kita tes dulu karena nanti masih ada yang bilang itu memang Kristen itu ngaku-ngaku. Coba gini. Enggak. Oke, coba. Masukin KTP ku masih Islam. Jangan nunjukin KTP, nanti kenapa ya? Nggak boleh nunjukin ID di sini. Gini, bisa nggak membacakan satu surat atau satu ayat begitu di dalam Al-Quran, atau makasih Bang Tobias, ataupun bacaan sholat begitu supaya kami tahu. Ini bukan menyuruh Anda balik jadi Islam ya, hanya membuktikan bahwa Anda memang pernah jadi muslimah. Ya, yang dasarnya aja Al-Fatihah ya kan. Kalau Al-Fatihah terlalu lumrah, mungkin selain dari Al-Fatihah. Ya, yang biasa aku baca dulu sih Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Ilahin nas, misari waswasil khannas, alazi waswisu sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah, ini muslimah, betul mungkin. Oke, ini pertanyaannya yang berikutnya ini, udah dibaptis belum ini Kak Kitty ini? Belum. Sampai detik ini belum dibaptis. Tapi ke gereja? Karena aku Ke gereja, tetapi belum dibaptis ya. Dia ngumpet. Tapi kalau ngomong di sini sudah nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet. Oh iya, sebentar lagi akan viral di mana-mana. Mudah-mudahan nggak ada keluargaku yang nonton ya kan. Ujung-ujungnya pasti tahu. Ini. Aku saat ini lagi mendalami isi. Oke, begini Kak Kitty. Ini saya mau pesan juga ya, bukan saja kepada Anda, tetapi juga kepada banyak yang seperti Anda, Kitty yang lainnya. Gini, kita ini sudah waktunya berbicara. Jangan takut untuk berbicara. Kita harus speak up, kita ngomong kepada seluruh dunia bahwa inilah yang kita temukan, inilah yang benar. Tetapi waktu kita ngomong memang harus menjaga. Karena kita tahu ya, nanti sikit-sikit nanti penistaan agama didatangi rumah. Tetap hati-hati memilih kosakata seperti itu. Iya. Atau mungkin ada pesan Kak Kitty kepada yang sesama muslimah juga, silakan. Aku nggak ada pesan apa-apa karena kalau menurut aku spiritual keagamaan itu masing-masing ya, yang mana dia mau memilihkan. Kalau pilihan dia tetap kepada Allah dan Muhammad ya silahkan, tapi jangan judge aku untuk memilih Tuhanku tuh Yesus. Amin. Ya Kak. Oke, begitu ya Kak Kitty ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Terima kasih sudah speak up, terima kasih sudah berbicara. Semoga diikuti oleh yang lain, semakin berani untuk bicara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati ya. Puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa dari keempat murtadin ini. Dan kita sekarang melihat bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar doa-doa orang-orang percaya untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang, maka Tuhan menjamah agar setiap orang mengenal Kristus dan mengalami kasih Tuhan. Dan itulah saudara dan saya yang terus bersyafaat, terus bersaksi, terus menjadi berkat besar bagi banyak orang, terutama di sekitar kita, di tetangga kita, di saudara kita, di kerabat kita, di keluarga besar kita, supaya mereka mengalami kasih Kristus dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bertobat dan lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.